Astagfirullah. Yoga yang sedang duduk di meja makan terkejut dengan kehadiran Amara yang tiba-tiba di belakangnya. Aku haus, Mas. Bukan gitu. Kamu sadar gak? Bajumu sedikit terbuka. Yoga mulai panas dingin. Sebagai lelaki normal tentu saja dia bereaksi. Amara menatap Yoga jengah. Sudah beberapa hari ini dia lelah berpakaian yang tertutup. Inilah saatnya berpenampilan sesuai dengan dirinya sendiri. Gadis itu mendekati suaminya dan berbisik, "Jangan larang aku pakai baju terbuka ya, Mas. Tenang aja. Aku kayak gini cuma di rumah kok." Bulu kuduk Yoga berdiri. Amara sedikit lebih berani dari yang dia kira. Mirip gadis-gadis kota yang bebas. Yoga tak memberikan respon sama sekali dengan ucapan Amara. Dia hanya meneruskan kegiatannya yaitu menyeruput kopinya. Sekarang masih dini hari sekitar pukul 3. Amara tadi keluar kamar karena haus. Sedangkan Yoga memang tidak bisa tidur. Dia sedikit bingung dengan keadaan yang tiba-tiba memaksanya mempunyai istri. "Mas, kita beneran udah nikah nih. Gimana nasib kerjaan aku di Jakarta?" keluh Amara. Sepertinya dia perlu membicarakan ini dengan Yoga. "Kalau boleh, aku harap kamu bisa resign segera. Sekarang aku yang bertanggung jawab terhadap kamu, Ra." Amara berpikir sejenak. Bukannya Amara Matreya. Tapi gaji Mas jadi pens berapa? Rumah ini masih nyicil apa udah lunas? Udah gak usah khawatir. Insya Allah semua kebutuhan kamu bisa Mas cukupi. Asalkan. "No ya, aku belum siap kalau harus jadi istri Mas seutuhnya," tegas Amira yang langsung lari ngibrit ke kamarnya. "Lah gimana sih, Ra? Mas belum selesai ngomong," teriak Yoga yang sudah setengah tertawa melihat ketakutan sang istri. Rasanya canggung memang. Pertama kali tinggal serumah dengan seorang wanita. Tapi Yoga adalah orang yang tahu agama. Jadi mencoba untuk menerima Amara apapun yang terjadi. Yoga seakan menunggu hari esok yang lama datangnya. Pasalnya belum lama ini, dia hendak melamar teman kantornya. Tentu saja Yoga tidak berpacaran. Dia tertarik dengan gadis bernama Rani itu dan hendak menghalalkannya. Tapi nahas, kejadian yang tak terduga malah membuatnya menikahi wanita lain. Keesokan harinya, Amara yang terbiasa bangun siang sudah tidak menemukan sang suami di rumah. "Pasti udah berangkat kerja dia," gerutu Amara yang kecewa karena tidak disambut suami gantengnya. Selang beberapa menit setelah dirinya selesai makan, bel rumah berbunyi. Amara berlari ke kamar. Tentu saja ingin mengganti pakaiannya. "Yaelah Andin, kirain siapa? Ngapain kesini?" Ternyata sepupunya yang datang. Amara terlihat kesal. "Kenapa si Mbak marah-marah?" "Kecewa ya? Bukan Mas Yoga." Gadis itu cengengesan. "Gak usah sotoy Andin. Ngapain lo kesini?" "Gak apa-apa sih Mbak. Penasaran aja sama istri Mas Yoga. Kira-kira udah di-unboxing belum ya?" "Hehe, apaan sih anak kecil?" Mereka pun masih meneruskan perdebatan mereka, hingga berdamai sendiri dengan menonton TV bersama. Di kantor Kua, rekan-rekan Yoga nampak bersemangat dengan kabar pernikahan rekannya tersebut. Berita yang beredar ternyata tak ada bumbu-bumbu gosip di dalamnya. Karena mereka meyakini bahwa Yoga tak mungkin seperti itu. Yang ada malahan semua orang berbalik menyalahkan Amara sebagai wanita penggoda penghulu mereka yang polos itu. Nampak di sudut ruangan, Rani sedang mencoba tidak terpengaruh dengan berita itu. Walaupun rencana melamar Hanai diketahui oleh Yoga dan Rani. Tapi keduanya memang sudah lama digosipkan berpacaran. "Jadi kapan nih kamu ngundang kita-kita ke rumahmu?" tanya Basri, pemuda yang umurnya lebih tua dari Yoga. "Nanti aja ya Mas.
Aku diskusi dulu sama istriku. Rani mulai tak nyaman saat Yoga menyebut kata istriku. Rekan yang lain langsung menoleh ke arah Rani dan membubarkan diri. Yoga bimbang. Dia harus berbicara dengan Rani, meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Dia tak sengaja menikah, bukan sengaja menyakiti hati Rani. Untung aja aku belum ngomong sama ibu bapak Mbak, curhat Rani kepada Lastri, salah satu teman kantor mereka juga. Sabar Ran, semoga kamu dapatkan pria yang lebih baik dari Yoga ya. Lastri menenangkan gadis berkerudung itu. Tapi aku udah terlanjur cinta Mbak sama dia. Rani tak segan-segan menangis di pelukan Lastri. Kalau istri Mas Yoga lebih baik dari aku ikhlas Mbak. Tapi Mbak tahu sendiri kan, kenyataannya gimana. Ya Ran, kita doakan saja yang terbaik buat kalian ya. Belum sore-sore banget Yoga sudah pulang dari KUA. Ketika ia masuk ke rumah, dia tak mendapati di mana sang istri berada. Di kamarnya pun tak ada. Mana belum punya nomor HP Amara lagi. Gerutu Yoga yang setengah khawatir kemana perginya sang istri. Ketika hendak keluar rumah, nyatanya yang dicari baru saja memasuki gerbang dan kembali menutupnya. Mas udah pulang. Dari mana Ra? Ini apa yang kamu bawa? Yoga menanyakan barang bawaan Amara yang banyak. Dan penampilan Amara jangan ditanya. Cukup untuk membuat kaum Adam mengelap air liur mereka. Dari pasar Mas. Sama Andin. Tadi bosan makanya ke pasar. Jawab Amara tanpa melihat ke arah suaminya. Amara meletakkan bahan makanan di atas meja makan dan membawa beberapa plastik kresek yang pasti isinya belanjaan pribadinya ke dalam kamar. Yoga memijat pelipisnya. Bagaimana caranya menasehati Amara tentang cara berpakaiannya? Entahlah kepala Yoga rasanya mau pecah. Tok-tok, Mas boleh masuk Ra? Karena tak ada jawaban. Yoga perlahan membuka kenop pintu. Tak ada orangnya. Yoga agak kikuk. Mungkin Amara sedang ke kamar mandi pikirnya. Ia melihat kantong kresek berisikan baju-baju yang pasti Amara beli tadi. Dibukanya sedikit. Astagfirullah. Baju apa ini? Yoga terkejut begitu mengangkat baju dinas malam istrinya. Pikirannya sedikit membayangkan jika Amara memakai pakaian itu. Pasti seksi sekali, batinnya sambil tersenyum tipis. Mas Yoga, teriak Amara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia hanya memakai handuk saja. Rupanya tadi Amara langsung mandi karena sudah sangat sore. Ngapain di sini sih Mas? Amara masuk ke kamar mandi lagi. Yoga berdiri dan serba salah. Meletakkan baju haram yang dipegangnya tadi. Anu itu Ra. Mas cuma. Jangan macam-macam ya Mas. Aku belum mau disentuh sama Mas Yoga. Teriaknya tadi. Kali ini Yoga tak habis pikir. Dirinya tak berniat jahat tapi malah diteriaki seperti mau memperkaos Amara. Ra pelan-pelan. Nanti tetangga dengar. Biarin saja. Keluar Mas sekarang dari kamarku. Amara tambah marah. Walaupun dia tahu kalau yoga halal untuknya tapi mendengar cerita Andin tadi, dia jadi merinding. Oke Ra oke. Asal kamu tahu, Mas gak akan nyentuh kamu kalau bukan kamu sendiri yang minta. Ingat itu. Yoga meninggalkan kamar Amara dengan wajah yang kecewa. Kali ini dia serius dengan ucapannya. Toh tidak ada ruginya. Anggap saja dia tinggal satu rumah dengan adiknya. Amara bernafas lega dan keluar dari kamar mandi. Dia masih geleng-geleng kepala. Tak menyangka pria polos itu hendak memperkaosnya waktu itu. Beneran Mbak. Aku lihat sendiri kalau dia nyium Mbak Amara. Pegang-pegang D4 Mbak juga. Begitulah perkataan Andin yang dia dengar di warung bakso kala di pasar tadi.